Keterbatasan akses pendidikan, kesejahteraan guru, dan digitalisasi pembelajaran menjadi tantangan bagi dunia pendidikan di tanah air. Pemerintah sendiri mengalokasikan dana 16,9 triliun untuk revitalisasi sekolah dan 2 triliun rupiah untuk digitalisasi pendidikan. Apa saja yang akan dilakukan pemerintah untuk memajukan kualitas dunia pendidikan di tanah air? Sudah bergabung Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti. Assalamualaikum, selamat sore Pak Menteri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak, Elvira. selamat sore. Pemerintah mengalokasikan 16,9 triliun rupiah untuk revitalisasi dan juga pembangunan sekolah dan 2 triliun rupiah untuk digitalisasi. Kita berbicara secara konkret, dana ini nanti akan dilakukan ataupun didistribusikan untuk sekolah dan bentuknya seperti apa, Pak Menteri? Ya, yang pertama yang terkait dengan revitalisasi sekolah, itu nanti sistemnya transfer langsung ke rekening sekolah. Dan sistemnya swakelola atau penyelenggaraan dana yang dilakukan secara mandiri oleh masing-masing satuan pendidikan penerima. Jumlah yang akan menerima itu sekitar 11.000 satuan pendidikan. Saya katakan sekitar karena satuan biaya di masing-masing daerah itu mungkin berbeda antara satu dengan yang lain. Sehingga kami tidak bisa menetapkan satuan biaya yang sama di seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua juga tingkat kerusakan satuan pendidikan juga berbeda antara satu dengan yang lain. Misalnya Elvira, tadi saya berkunjung ke SD Negeri Lui Batu, yang itu sekolah yang sudah sangat rusak berat. Itu nanti memang kita akan robohkan, kemudian kita bangun menjadi sekolah yang ya 2 lantai gitu. Itu tentu biayanya lebih besar dibanding sekolah yang tadi menjadi tempat pelaksanaan acara dengan Bapak Presiden. Itu kami mungkin hanya akan membantu 4 ruang kelas baru yang memang mereka kekurangan ruang kelas karena rombongan belajarnya ada 9, tapi ruang kelasnya hanya ada 5, sehingga kekurangan 4 ruang kelas. Jika sebagian murid itu masuk sore. Nah, sekolah itu juga tidak memiliki toilet yang layak, sehingga karena itu maka tentu satuan biaya antara 2 SD yang saya kunjungi hari ini berbeda. Nah, karena itu maka alokasi anggaran itu memang tidak sama antara satu sekolah dengan yang lain, sehingga karena itu maka jumlah pastinya tentu akan kami hitung lagi setelah kami mengetahui secara persis berapa tingkat kerusakan dan berapa satuan biaya di masing-masing daerah. Baik. Pak Menteri, apakah ada skala prioritas yang dilihat, apakah kondisinya, misalnya sekolahnya, atau misalnya jaraknya, atau jumlah murid, atau seperti apa? Siapa yang kemudian pertama kali mendapatkan bantuan ini? Ya betul, itu pertanyaan sangat bagus. Jadi untuk tahun ini memang data-data sekolah yang akan mendapatkan renovasi itu kami terima dari Kementerian Pekerjaan Umum. Karena program ini di tahun-tahun sebelumnya itu dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Nah, baru tahun ini dilimpahkan pelaksanaannya kepada kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, kami mengambil 2 kebijakan yang kaitan dengan revitalisasi atau bantuan untuk renovasi ini. Yang pertama adalah memang sekolah-sekolah yang keadaannya rusak berat, terutama di daerah yang muridnya banyak, tetapi memang sarana prasarannya sangat tidak memadai. Kemudian yang kedua adalah daerah yang memang di situ belum ada sekolah atau sekolahnya rusak karena berbagai sebab, misalnya karena bencana alam atau sebab-sebab lain. Nah, ini memang jumlah yang belum memadai terkait dengan jumlah sekolah kita yang sampai sekarang lebih dari 300.000, tapi tentu 300.000 tidak semuanya rusak ya, banyak juga yang bagus. Nah, tapi mungkin kami prioritaskan untuk sekolah-sekolah yang memang kehadiran sekolah itu sangat diperlukan atau tingkat kerusakannya memang sangat berat. Ini yang mungkin agak berbeda dengan kebijakan sebelumnya. Pak Menteri, kita berbicara mengenai pengawasan, bagaimana memastikan dana yang
digelontorkan ini akan dilakukan dengan efektif, prosesnya juga betul dilakukan dengan sebenar-benarnya, tidak ada penyelewengan? Betul. Ya, yang pertama kami memang sudah membahas ini dengan Menko PMK dan juga dengan Kepala Staf Kepresidenan dan juga dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memastikan bahwa dana itu tidak disalahgunakan, maka kami pertama akan menerbitkan Juklak dan Juknis yang berkaitan dengan bagaimana penggunaan dana itu, termasuk juga mekanisme transfernya, kemudian yang kedua juga mekanisme monitoringnya, baik monitoring penggunaan anggaran maupun monitoring bagaimana pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Yang kedua, kami juga berkomunikasi dengan kepolisian, juga dengan kejaksaan agar pelaksanaan nanti dapat dibantu pengawalan dan penggunaannya secara tepat dengan dua aparatur penegak hukum tersebut. Baik. Kemudian yang ketiga juga kami memang berusaha untuk bagaimana jajaran internal kami, Irjen juga melakukan pengawasan dan memastikan supaya dana tidak disalahgunakan oleh sekolah maupun oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Baik. Selain sekolah, kita sekarang berbicara juga mengenai kesejahteraan dan kompetensi para guru. Ini penting begitu ya untuk ditingkatkan, Pak Menteri. Bagaimana rencana bantuan kuliah untuk para guru per semester ini? Informasi terakhir, saya ingin konfirmasi senilai 3 juta rupiah dan juga bantuan untuk guru honorer 300.000 rupiah per bulan kalau ini sudah mulai berjalan. Ya, jadi yang kuliah nanti kita rencanakan juga mulai tahun ajaran baru ya. Kuliah kan biasanya dimulai bulan Juli atau Agustus, dan memang ini kita peruntukkan untuk guru yang belum D4 atau S1. Ini berlaku baik untuk guru yang ASN maupun untuk guru yang honorer. Kemudian yang kedua, sistemnya bisa kuliah jarak jauh gitu, atau kuliah misalnya model UT, atau kerjasama dengan kampus-kampus tertentu yang memiliki LPTK terakreditasi unggul. Ini sudah kami bicarakan internal, jumlahnya untuk tahun pertama ini 12.500 guru. Tentu kami akan prioritaskan guru-guru dengan kriteria-kriteria yang sudah kami tetapkan, baik menyangkut masa kerja, kemudian menyangkut dedikasi dan tingkat kebutuhan di daerah di mana guru itu berdomisili. Kemudian untuk bantuan guru honorer ini ada 4 kriteria. Yang pertama, dia adalah guru honorer yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi dari manapun, baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Yang kedua, secara ekonomi mereka berada pada desil 1 sampai 10. Kemudian juga kita lihat mereka ini adalah guru-guru yang juga sudah D4 atau S1. Nah, kemudian yang keempat, guru yang mengajar sekurang-kurangnya 12 jam dalam 1 minggu. Jadi tidak semua guru honorer, karena memang jumlahnya sangat banyak, dan setelah kami coba melakukan penelaan data berdasarkan data yang kami peroleh dari BPS, itu nanti insya Allah pada tahun ini kita akan memberikan transfer langsung untuk guru honorer memenuhi kriteria itu sebanyak 341.248 guru. Nah, mudah-mudahan nanti juga bisa kita mulai transfer pada bulan Juli. Sekarang sudah mulai proses pendataan guru-guru yang memenuhi kriteria tersebut, dan kemudian juga nomor rekening dan berbagai macam hal teknis yang nanti akan kami lakukan, sehingga pada waktunya guru akan menerima transfer langsung bantuan 300 juta. Baik, kesejahteraan guru penting mengingat kita menitipkan anak-anak kita di sekolah dan kita harapkan memang metode pengajaran ini bisa dilakukan dengan maksimal. Pak Menteri, sebagai penutup, ramai kemudian yang sekarang dibicarakan oleh kalangan orang tua, publik, adalah pemberlakuan pengiriman pelajar ke barak militer yang sudah berlaku di Purwakarta, Provinsi Jawa Barat.
Bagaimana tanggapan Anda karena ini menjadi sesuatu yang baru dan apakah betul pembentukan karakter memang harus dilakukan begitu sampai dikirimkan ke barak militer? Apakah betul begitu ya? Sekolah gagal begitu untuk melakukan kebijakan ini, membentuk karakter para pelajar kita. Saya yang pertama tidak tahu persis mengenai program itu ya. Saya hanya tahu sekilas dari pemberitaan di media massa, itu pun tidak utuh. Kemudian yang kedua, mungkin yang lebih tepat bisa menjawab adalah Pak Gubernur Jawa Barat. Karena beliau yang memang memiliki gagasan itu dan juga dalam pemberitaan yang saya ikuti, beliau pernah punya pengalaman menerapkan di Kabupaten Purwakarta, tempat dulu beliau mengabdi sebagai kepala daerah. Kemudian saya juga ikuti beberapa pemberitaan mengenai hal ini, termasuk juga respon berbagai organisasi. Tapi saya terkait dengan hal ini tidak ada komentar apa-apa. Sebaiknya CNN menanyakan langsung kepada Pak Gubernur dan mungkin bisa menanyakan kepada para pakar pendidikan yang lebih menguasai bidang ini. Baik, Tapi terima kasih. bahwa memang ada masalah dalam pendidikan kita, termasuk dalam hubungannya dengan karakter, itu memang sesuatu yang harus kita perbaiki bersama-sama, sesuatu yang memang tidak boleh kita diamkan saja, tapi apakah solusinya seperti yang dilakukan oleh Pak Gubernur Jawa Barat, mungkin para pakar pendidikan dan mereka yang punya otoritas yang lebih punya kompetensi untuk Baik. memberikan tanggapan dan jawaban. Baik, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, Bapak terima kasih sudah berbincang bersama kami Terima di kasih. Terima CNN kasih. Indonesia Newsroom. Selamat sore, salam sehat selalu. Selamat sore, terima kasih.